Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Endra Tri Prabowo, NIM 08201026 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2020. Kelas pengantar metode statistika kelas J. Dosen pengampu Bapak Syalam Ali Wiradinata. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas besar kami, kelompok kami, yaitu kelompok 9, yaitu pengaruh modal kerja, luas lahan, dan jumlah tenaga kerja terhadap pendapatan petani. Adapun anggotanya kelompok 9 yaitu saya sendiri, Hendra Tri Prabowo, Pandu Bayu Putra, Karin Erlangga, Michael Toba Yogia Prambanan, Muhammad Arham Wirawa. Outline dari presentasi pada kali ini yaitu bab 1 terdiri dari pendahuluan, bab 2 yaitu metodologi penelitian, bab 3 yaitu analisis dan pembahasan, dan bab 4 yaitu kesimpulan. Untuk pendahuluannya sendiri yaitu terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang: berdasarkan data statistik tanaman hortikultural tahun 2015 dari 10 kabupaten atau kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB, Kabupaten Bima merupakan penghasil bawang merah tertinggi di Nusa Tenggara Barat dengan hasil produksi sebesar 51.378.918 kuintal. Maka dari itu, untuk mencapai produktivitas yang maksimal, sistem budidaya bawang merah harus terus dilakukan secara intensif sehingga perlu keterampilan dan keuletan ekstra dari setiap individu petani. Tujuan penelitian: untuk mengetahui yang pertama, statistika deskriptifnya, analisis korelasinya, model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks, pengujian parameter regresi berganda, dan pengujian asumsi residual IIDN yaitu identik, independen, dan berdistribusi normal. Manfaat penelitian: peneliti dapat mengaplikasikan dan mengembangkan penerapan teori yang sudah diperoleh dari mata kuliah pengantar metode statistika, serta hasil dari penelitian bisa digunakan sebagai informasi dan masukan terhadap para produsen dan pihak yang terlibat dalam perkembangan pendapatan di Desa Sakuro, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Metodologi penelitian itu sumber data, variabel penelitian, diagram penelitian, dan data penelitian. Sumber data sendiri: data yang digunakan dalam laporan kali ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website pertanian.go.id dengan mengambil data pendapatan di Desa Sakuro, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Variabel penelitian: variabel penelitian yang digunakan untuk menganalisis data pada praktikum kali ini adalah sebagai berikut, yaitu variabel Y itu pendapatan petani, variabel X1 modal kerja petani, variabel X2 yaitu luas lahan produksi, dan variabel X3 yaitu jumlah tenaga kerja. Diagram alirnya bisa dilihat. Lalu untuk data penelitiannya bisa dilihat sendiri untuk keterangannya. X1 itu modal kerja dalam satuan juta, X2 nya yaitu luas lahan, satuannya area, terus X3 nya yaitu tenaga kerja, satuannya per orang, dan Y nya itu pendapatan, satuannya juta. Lalu hasil analisis dan pembahasan: yang pertama yaitu statistika deskriptif, yang kedua yaitu analisis korelasi, yang ketiga yaitu model regresi melalui pendekatan matriks, yang keempat pengujian terhadap parameter, yang kelima pengujian asumsi terhadap IIDN. Hasil analisis dan pembahasan: statistika deskriptif. Perhitungan statistika deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik data yang kita lihat dari standar deviasi, nilai mean, variansi, serta nilai minimum dan maksimum. Berikut adalah hasil limit statistika deskriptif dari data yang diperoleh. Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan petani bawang merah di Desa Sakuro, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima yaitu 36 juta rupiah dengan variansi sebesar 126,08, di mana nilai minimumnya yaitu 12 juta rupiah dan nilai maksimumnya yaitu 54 juta rupiah. Rata-rata modal kerja sebesar 9,233 juta dengan variansi sebesar 3,56, di mana nilai minimumnya yaitu 3 juta dan nilai maksimumnya yaitu 15 juta.
Rata-rata luas lahan yang dimiliki sebesar 15,733 hektar, di mana nilai minimumnya yaitu 2 hektar dan nilai maksimumnya yaitu 30 hektar. Rentang yang jauh antara nilai maksimum dan minimumnya data nilai tukar dolar menyebabkan nilai keragaman datanya besar. Rata-rata tenaga kerja yaitu sebesar 9 orang dengan variansi sebesar 5 orang, di mana nilai maksimumnya yaitu 15 orang dan nilai minimumnya yaitu 4 orang. Hasil analisis dan pembahasan. Yang kedua yaitu analisis korelasi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan linear pendapatan petani bawang merah di Desa Sakuro, Kecamatan Montang, Kabupaten Bima dengan modal kerja, luas lahan, dan tenaga kerja. Untuk mengetahui pola hubungan linear antara variabel-variabel tersebut, maka kita membuat scatter plot. Berikut adalah hasil scatter plot kami. Ada 3. Yang pertama itu scatter plot pendapatan berlawanan dengan modal kerja. Yang kedua itu scatter plot pendapatan berlawanan dengan luas lahan, dan pendapatan berlawanan dengan tenaga kerja. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa antara petani bawang merah di Desa Sakuro, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, yaitu Y, dengan modal kerja X1 memiliki hubungan linear berbanding lurus antara petani bawang merah di Desa Sakuro, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, atau Y, luas lahan X2 memiliki hubungan linear berbanding lurus antara petani bawang merah di Desa Sakuro, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dengan tenaga kerja memiliki hubungan linear berbanding lurus. Selanjutnya dilakukan pengujian korelasi antara dua variabel tersebut. Berikut adalah hasil uji korelasi. Model regresi melalui pendekatan matriks. Model regresi ini untuk memprediksi nilai pendapatan petani bawang merah di Desa Sakuro, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima apabila mengalami kenaikan atau penurunan menggunakan pendekatan matriks untuk mendapatkan nilai beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3 bersama model regresi linear berganda yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X 1 ditambah beta 2 X 2 ditambah seterusnya hingga BI XI tambah ekivalen. Dengan rumus beta sama dengan X aksen X min 1 X aksen Y, sehingga didapatkan nilai beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3. Beta 0 nya itu 12,15, beta 1 nya 0,78, beta 2 nya 0,86, beta 3 nya 1,67. Dari tabel 4.3 hasil analisis regresi menggunakan pendekatan matriks dapat diketahui nilai dari nilai masing-masing beta I sehingga dapat diturunkan menjadi model regresi. Y sama dengan 12,15 ditambah 0,78003 X1 ditambah 0,86303 X2 ditambah 1,67143 X3. Artinya setiap bertambahnya satu satuan modal kerja mengakibatkan pendapatan di Desa Sakuro akan naik sebesar 0,78003, akan naik sebesar 0,86303 jika ditambahkan satu satuan tenaga kerja, dan akan naik sebesar 1,67143 jika ditambahkan satu satuan pendapatan petani. Pengujian terhadap parameter. Analisis ini untuk mengetahui apakah nilai parameter berpengaruh terhadap model regresi yang diperoleh. Uji serentak. Bisa dilihat di sini tabel 4.8 hasil analisis regresi uji serentaknya. Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa pendapatan dengan modal, luas lahan, dan tenaga kerja signifikan terhadap model karena nilai P value 0,000 kurang dari alfa yaitu 0,05 dan nilai F hitung 25,35 lebih besar dari F tabelnya yaitu 2,91, sehingga dapat diambil keputusan tolak H0 atau hipotesis awalnya. Artinya terdapat minimal ada salah satu nilai parameter yang signifikan terhadap model. Lalu uji parsial. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kredit investasi perbankan dan ketiga variabel prediktornya berpengaruh secara signifikan terhadap model dengan menguji masing-masing variabel secara terpisah. Tabel 4.5 bisa kita lihat bahwa sini hasil analisis regresi uji parsial B0. Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa pendapatan petani bawang merah memiliki nilai P value 0,0000 kurang dari 0,05 dan nilai Z hitungnya 2,98 lebih besar dari Z tabel yaitu 1,69552, sehingga keputusan tolak H0
Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan petani dengan pendapatan di desa Sakuru. Dapat diketahui bahwa modal kerja memiliki nilai P-value 0,007 kurang dari 0,05 dan nilai Z hitungnya 1,24 kurang dari Z table 1,69552, sehingga keputusan gagal tolak H0, artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara modal kerja terhadap pendapatan di desa Sakuru. Dapat diketahui bahwa luas lahan memiliki nilai P-value 0,008 kurang dari 0,05. Namun nilai Z hitungnya yaitu 4,52 lebih besar dari Z tabelnya, yaitu 1,69552, sehingga keputusan tolak H0. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara luas lahan terhadap pendapatan di desa Sakuru. Dapat diketahui bahwa tenaga kerja memiliki nilai P-value 0,000 kurang dari 0,05, namun nilai Z hitung 0,01 kurang dari Z tabelnya, yaitu 1,69552, sehingga gagal tolak H0. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah tenaga kerja dengan pendapatan di desa Sakuru. Yang kelima yaitu pengujian asumsi IIDN, yaitu identik, independen, dan distribusi normal. Residual identik dalam variansi. Pengujian asumsi residual identik menggunakan plot residual berlawanan dengan FTS dari model regresi antara pendapatan petani bawang merah di desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, dengan modal kerja, luas lahan, dan tenaga kerja. Berikut adalah grafiknya. Gambar 4.2 secara visual dapat dilihat plot residual berlawanan dengan fits cenderung membentuk suatu pola. Bentuk plot ini menunjukkan bahwa residual data hasil analisis regresi belum memenuhi asumsi keidentikan dalam variansi. Namun, pada laporan kali ini diasumsikan bahwa residual data itu identik. Yang kedua yaitu residual independen. Pengujian asumsi residual independen menggunakan plot residual berlawanan order dari modal regresi antara pendapatan dengan modal kerja, luas lahan, dan tenaga kerja. Berikut adalah hasil pengujiannya dengan menggunakan pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa residual independen. Bisa dilihat gambar 4.3 yaitu grafik residual independennya. Lalu residual berdistribusi normal. Pengujian distribusi normal untuk residu dilakukan dengan menggunakan uji normalitas, yaitu sebagai berikut. Gambar 4.4 bisa dilihat menunjukkan plot mendekati garis lurus atau garis normal, dan nilai P-value-nya yaitu 0,10 kurang dari alfanya yaitu 0,05, sehingga diperoleh keputusan tolak H0, artinya residual tidak berdistribusi normal, namun diasumsikan bahwa data yang diperoleh berdistribusi normal. Kesimpulan yang pertama yaitu statistika deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan petani, modal kerja, luas lahan, dan tenaga kerja yaitu 36,166 juta, 9,233 juta, dan 15,733 hektar dan 9 orang. Semakin jauh rentang antara nilai maksimum dan minimum data akan menyebabkan data nilai keragaman datanya besar. Yang kedua, terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon dengan ketiga variabel prediktornya, di mana antara variabel Y dengan variabel X1 berhubungan linear berbanding lurus dengan nilai korelasi sebesar 0,594. Antara variabel Y dengan variabel X2 berhubungan linear berbanding terbalik dengan nilai korelasi sebesar 0,811. Antara variabel Y dengan variabel X3 berhubungan linear berbanding terbalik dengan nilai korelasi sebesar 0,655. Yang ketiga yaitu model regresi yang diperoleh yaitu Y sama dengan 12,15 ditambah 0,78003 X1 ditambah 0,86303 X2 ditambah 1,67143 X3. Artinya setiap bertambahnya satu satuan modal kerja mengakibatkan pendapatan di desa Sakuru akan naik sebesar 0,78003, akan naik sebesar 0,86303 jika ditambahkan satu satuan tenaga kerja, dan akan naik sebesar 1,67143 jika ditambahkan satu satuan pendapatan petani. Keempat, diketahui bahwa pendapatan petani bawang merah memiliki nilai P-value 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai Z hitungnya 2,98 lebih dari Z tabel 1,69552, sehingga keputusan tolak H0. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan petani dengan pendapatan di desa Sakuru. Dapat diketahui bahwa modal kerja memiliki nilai P-value 0,007 kurang dari 0,05 dan nilai Z hitungnya 1,24 kurang dari Z tabelnya yaitu 1,69552,
sehingga keputusan gagal tolak H0. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara modal kerja terhadap pendapatan di desa Sakuru. Dapat diketahui bahwa luas lahan memiliki nilai p-value 0,008 kurang dari 0,05, namun nilai Z hitungnya 4,52 lebih besar dari Z tabelnya yaitu 1,69552, sehingga keputusan tolak H0. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara luas lahan terhadap pendapatan di desa Sakuru. Dapat diketahui bahwa tenaga kerja memiliki nilai p-value 0,000 kurang dari 0,05. Namun, nilai Z hitungnya 0,01 kurang dari Z tabelnya yaitu 1,69552, sehingga gagal tolak H0. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah tenaga kerja dengan pendapatan di desa Sakuru. Kelima, yaitu berdasarkan hasil uji residual IIDN dapat diketahui bahwa data residual identik karena tidak membentuk pola, residual independen karena tidak membentuk pola tertentu, residual tidak berdistribusi normal karena nilai p-value-nya 0,010 kurang dari 0,05. Terima kasih, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.